Shalom, salam sehat bagi kita semua. Saya yakin percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan untuk bisa kita pakai dalam pergumulan kita sehari-hari. Ada baiknya sebelum kita dengarkan renungan, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat segala berkat penyertaan-Mu kepada kami, dimanapun kami berada, bisa kami mendapat kesehatan sampai pada hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa dapat memahami dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Pada hari ini, renungan singkat yang bisa saya ambil dengan topik tentang memenangkan pertempuran rohani. Kita percaya bahwa dengan bersama Tuhan Yesus, kita akan mampu melewati semua pergumulan yang kita hadapi sehari-hari. Apalagi pergumulan akibat pandemi sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudari, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita menginginkan kehidupan yang berkemenangan. Tentu, agar menjadi pemenang, kita harus mau berjuang dalam menggunakan segala potensi yang ada. Sama seperti keadaan yang kita alami pada masa pandemi corona ini. Walaupun sampai hari ini belum ada obat yang bisa ditemukan, tetapi kita tidak mau dikalahkan oleh virus ini. Sehingga kita mau mengikuti protokol kesehatan dengan sangat disiplin. Kita mau menerima vaksin. Kita mau hidup sehat. Dan kita mau tetap semangat. Itulah yang membuat kita menjadi pemenang sampai hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya sadar tidak sadar hidup kita adalah peperangan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita berperang yang dimotori oleh si iblis, yaitu melawan hawa nafsu, melawan dusta, melawan kemewahan, dan lain-lain. Bisa kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan bahwa dunia harus kita lawan. Itu adalah keinginan daging serta keangkuhan hidup. Tentang pilihan itu ada pada kita, yaitu menjadi pemenang yang bisa mengatasi keadaan, atau apakah menjadi pecundang yang mau dikuasai, ditaklukkan oleh keadaan. Dan harus kita alami dan harus kita akui, kita ini sering lemah, sering jatuh. Sama seperti dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Taman Getsemane, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itulah saudara-saudariku, kita ini bisa jatuh bangun, bisa tenggelam. Sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa memenangkan pertempuran itu? Karena di masa sekarang, terutama di masa pandemi ini yang serba virtual, musuh kita semakin kuat, semakin licik, dan mereka menggerakkan segala kemampuannya untuk mengalahkan kita.
Kita ditakdirkan Allah untuk tidak kalah. Kondisi ini tidak ditakdirkan untuk ditaklukkan oleh kondisi yang diakibatkan oleh COVID-19. Mungkin di antara kita ada yang terinfeksi, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan orang yang dikasihi, ada yang mengalami ekonomi yang terpuruk. Tetapi kita harus bisa keluar sebagai pemenang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang bisa mengalahkan dunia? Siapakah yang bisa memenangkan perang rohani? Ada 3 cara yang bisa kita pakai untuk memenangkan perang rohani. Yang pertama adalah kalahkan dengan iman. Ini bisa kita lihat di dalam Injil 1 Yohanes 5 ayat 4b sampai 5, demikian dikatakan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di dalam nats ini dikatakan bahwa kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Siapakah yang bisa mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus anak Allah? Ini juga bisa kita kaitkan dengan Injil Efesus pasal yang ke-6 ayat 16, demikian dikatakan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman adalah perisai. Iman yang bagaimana? Iman bahwa Yesus adalah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia sejati. Iman seperti inilah yang menjadi alat untuk melawan peperangan rohani yang kita hadapi. Di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 juga dikatakan, Yesus sendiri pernah mengatakan, bila kita sudah beriman pada Yesus, maka tidak ada kuasa manapun yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan jauh lebih maha kuasa, jauh lebih perkasa dari kuasa manapun. Maka kita jangan mengandalkan pikiran kita. Kita andalkanlah kepada Yesus. Maka semua peperangan yang kita hadapi pasti bisa kita menangkan. Cara yang kedua adalah kalahkan dengan kasih. Ini bisa kita lihat di dalam Injil 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, demikian dikatakan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bagaimana bisa kita memenangkan peperangan dengan kasih? Di ayat 3 tadi dikatakan bahwa kita mengasihi Allah. Maka kita mau melakukan perintah Allah dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira. Itu berarti bila kita mengasihi Allah, kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Dan jika kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, apa hasilnya? Mari kita baca
dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25, demikian bunyinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Dalam Injil ini dikatakan, bila kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang kuat, yang tidak bisa roboh oleh apapun. Kita akan seperti yang dibangun di atas batu karang. Selain itu, jika kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan tahu mana yang benar, sehingga kita tidak bisa dibodoh-bodohi oleh si iblis. Dan yang terutama, jika kita melakukan perintah Tuhan, kita akan memiliki pengharapan. Cara yang ketiga adalah kalahkan dengan doa. Ini bisa kita lihat di dalam Injil 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, demikian dikatakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dalam nats ini dikatakan, kita akan berani datang berdoa kepada Tuhan dan yakin Dia akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Bila kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan, maka bisa kita lihat juga di dalam Injil Yakobus pasal yang kelima ayat 16b, demikian dikatakan. Doa orang yang benar dan bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dengan doa, kita dapat melakukan segala sesuatu. Mengapa? Karena bila kita berdoa, sama dengan mengontakkan diri kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kuasa Allah yang Maha Besar tersalur, terkontak pada diri kita yang berdoa. Orang yang berdoa tidak akan dikalahkan oleh pergumulan atau penderitaan atau kesulitan apapun. Bahkan ada orang mengatakan, bila kita berdoa, maka kita akan memiliki daya apung, seperti kita memiliki pelampung, sehingga tidak akan tenggelam oleh apapun. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam segala sesuatu, terutama di dalam kondisi kita yang masih memprihatinkan pada saat ini, pada masa pandemi ini, mari kita budayakan. Mari kita rajin berdoa. Rajin berdoa dengan benar, dengan tulus, dengan iman.
agar kita menjadi pemenang yang memenangkan segala pertempuran apapun. Jadi, jangan pernah tidak berdoa. Jangan lupa untuk berdoa. Sama dengan napas kita ini, tidak pernah lupa bernapas. Seperti itulah kita berdoa dan tidak putus-putusnya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menangkan pertempuran, peperangan rohani selama kita di dunia ini, yaitu dengan iman, dengan kasih, dan dengan doa kita. Amin. Kita berdoa. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, ya Tuhan. Ajarlah kami dan mampukanlah kami agar kami dapat memenangkan peperangan pertempuran rohani kami dengan mengandalkan iman, mengandalkan kasih, dan mengandalkan doa kami setiap harinya. Ampunilah kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.